Orang nyewakan rumah susah, saya nyewakan rumah gampang. Mohon maaf, kata-katanya tidak enak nih. Gundul. Kalau Anda belajar ilmunya, Anda harus utang, Anda bisa punya banyak properti kok. Itu kalau nggak pakai utang, tapi nggak pakai modal, kerjasama atau gimana? Beneran thank you nih Patung, dari hati saya memang pengen thank you. Lumayan kan testimoninya di sana. Jadi beneran personal, kalau nggak datang ke seminar Patung itu saya nggak bisa diri nih. Sadar tidak sadar membuat dampak impact bagi banyak orang loh. Doanya. Iya. Selama ini saya nggak pernah, memang nggak pernah kontak gitu ya, karena kan nggak ada akses gitu. Terakhir akses dari mana ya? Oh saya ini Pak Diki. Pak Diki dari dulu kan saya pegang. Udah lama itu ya Pak Diki. Sudah 20 tahun ya. Rahasianya apa Pak bisa ya karyawan gitu ya. Dari awal banget kan. Sampai saya lihat ada videonya tuh. Ya, selama gitu. Ya kan tadi tuh suasana kerja menyenangkan, tapi kembali lagi kan ada satu yang namanya visi tuh, jualan visinya terlebih dahulu mau kemana, terus kemudian suasana kerja menyenangkan, terus kemudian suasana kerja menyenangkan itu kan 3. Jadi dari suasana dalam arti suasananya, terus kemudian yang kedua adalah dari income-nya gitu ya. Oh iya. Yang ketiga jadi kesempatan grow untuk bahkan jadi partner. Nah, dulu itu kan staf keuangan. Oh iya betul. Keuangan kan jadi CEO-nya sekarang gitu ya. Iya. Oh sekarang CEO. Ya jadi CEO-nya. Tapi memang menarik sih. Istri saya juga dia pinter untuk jaga karyawan gitu, ada yang lama gitu ya. Ada memang tadi itu benar visi. Yang lebih paling penting visi. Karena kita udah treat seseorang udah sebaik-baiknya ya, kayak dulu gitu ya, kan saham kalau siapa. Tapi dia tetap mencari yang lebih baik gitu ya. Mungkin pelajarannya apa Pak selama ini? Nah itu kan jadi pelajaran kayak temennya tadi itu ya kan. Jadi bukan hanya dia, ada beberapa yang broken my heart kan gitu. Iya. Alah kamu di sana dapat duit berapa tuh? Ya. Iya. Jadi seringkali cuman segitu aja. Nanti pada waktunya lah kamu kan sekarang belum berprestasi. Kalau berprestasi saya bagi hasil. Dan saya bagi hasil itu ya kan gini toh. Kalau belum apa-apa sudah keluar atau belum apa-apa dibajak dengan hanya income cuma 50% lebih tinggi itu berarti belum bagus-bagus amat, belum berprestasi amat di tempat saya. Iya. Karena kalau berprestasi amat tidak bakalan mau keluar. Betul. Nah, kok bisa? Saya itu bagi dari salah satu anak perusahaan itu bagi hasil saya 73%. 73%? Saya cuma 27%. Wah. Satu orang bonusnya 115 kali gaji. Jadi kalau dibajak 1,5 kali lipat aja keluar, sudah pasti dia belum berprestasi, belum bagus. Kalau di tempat saya dibajak 5 kali berarti kurang bagus. Kalau mau loh ya. Betul. Kalau 5 kali tak kasih 5 kali dari Patung, kamu ini mau berarti kurang bagus. Ya mungkin dianggap oleh banyak orang terlalu berlebihan. Tapi enggak apa-apa tuh. Orang saya berlebihan, saya makin kaya kok. Iya. Banyak orang merasa kok pelit-pelit, Anda sendiri tidak kaya-kaya. Betul. Karena kita berlebihan jadi makin lebih kaya ya. Itu kan dianggap berlebihan, bagi 73% orang gila. Kan biasanya Pak Tung bisa jauh lebih kaya. Betul. Tapi dalam hidup ini kan bukan hanya, kalau kaya sendiri coba bayangin. Iya. Orang lain tidak kaya kan tidak enak itu. Soalnya saya pernah dengar quote itu ada orang kaya itu bukan dari apa yang kita punya. Orang kaya itu dari apa yang kita beri. Gitu. Being rich is not because of what you have, but because of what you give. Gitu. Bener banget ya Pak ya. Selama ini kehidupan selalu give terus. Dan saya baik-baik kok. Baik-baik saja. Malah makin besar rumahnya. Saya ditanya quote saya itu apa sih? Sampai sekarang masih saya pegang. Iya. The more I give, the more I receive. Betul. Semakin banyak memberi itu semakin saya banyak menerima. Iya. Jadi dalam kehidupan sama, untuk masalah keuangan ya kayak saya nyewakan rumah kan, orang nyewakan rumah susah, saya nyewakan rumah gampang. Lu kok bisa? Rezekinya kayaknya cepat gitu ya? Lu kok bisa? Bukan dari situ, karena saya kan gini, apalagi pandemi kan orang susah. Iya. Kenapa kita sewain mahal-mahal? Sudah mahal-mahal kosong, nggak laku. Intinya adalah
pokoknya tersewakan. Kan orang lagi susah itu ya, masa-masa susah ya, kasih kesempatan mereka. Loh, kalau kamu kosong kamu dapat penghasilan nggak? Iya. Enggak. Malah nggak dapat sama sekali. Nah, kalau sekarang diisi orang, hawa manusia ada, kalau dia sudah damai, dia produksi, besok diperpanjang. Daripada sama-sama kosong dipakai orang deh. Orang tuh sampai heran tuh. Pak Tung tuh nyewakan kok cuma berapa hari, pasang pelang, terus laku gitu ya. Lah, kan jurus saya, kan saya ngajar di Property Revolution, bagaimana menyewakan dengan cepat, jualan dengan cepat kan gitu loh ya. Jadi praktekkan gitu. Terus, nah banyak orang tuh merasa heran kok, lu kok laku dengan sangat cepat. Loh, dia mintanya 500 juta lah, kapan lagunya kan itu setahun Nah, pasaran 350, dia mintanya 500 juta, enggak laku. Kalau enggak laku, setahun, dia 3 tahun kosong, dapat duit nggak? Nggak dapat duit. Rumahnya rusak nggak kira-kira? Rusak. Sama gitu ya, berantakan. Jadi jurusnya udah kasih murah aja ya? Ya enggak apa-apa, kasih murah laku. Ya. Properti agentnya happy nggak? Happy. Dapat komisi, ya toh? Terus yang nempatin happy nggak? Happy dapat lebih murah. Saya juga happy nggak? Happy juga dapat duit ya? Daripada kosong, sudah kosong kamu bayar maintenance, bayar ini, bayar itu, bayar apa? Iya. Ada soalnya memang pebisnis, saya juga dulu gitu ya, mau jual properti itu, kita mau tahan segini nih, karena kita mungkin ada utang atau ada sebagainya gitu. Jadi kita mau tahan di Makin segini. bunuh diri ya, makin Akhirnya lama. malah makin lama gitu, setahun kedua Utangnya tahun nggak bunganya kejual jalan jual. terus. Iya, bunganya jalan terus. Jadi banyak orang miss kalau di dalam dunia usaha. Dunia usaha itu usahanya belum pasti, sudah utang, bayarnya pasti. Kalau enggak, propertinya hilang, ininya hilang, ya itu kan usahanya belum pasti, sudah yakin. Businessman itu harus yakin 100%. Mohon maaf, kata-katanya tidak enak nih. Gundul. Tak pikir goblok gitu ya, bukan ya? Kadang-kadang saya ngomong tuh pakai kata-kata mak pok gitu. Iya, saya juga senang gitu. Pok itu kan ya, ya. Jadi banyak yang utang ya. Kalau saya bilang properti utang yang pertama silakan. Tapi kalau Anda belajar ilmunya, Anda harus utang, Anda bisa punya banyak properti kok. Jangan bisa jual properti, Anda harus utang. Wah, ini ilmu menarik nih. Ntar itu belajarnya di mana tuh Pak Tung? Property Revolution. Tempat saya dulu belajar. Belajar. Jadi spill dikit aja mungkin Pak Tung. Ya. Itu kalau nggak pakai utang, tapi nggak pakai modal, kerjasama atau gimana? Iya, Spill dikit kerjasama. aja. Kerjasama kan tanpa modal tuh, jadi makelar tuh. Oh, Tapi oke. makelarnya ada makelar level terserah Anda levelnya Ya. gimana, ada yang dapat 2%, ini makelar yang bisa dapat 20%, 10%, aja kan makelarnya Ada keren. gitu ya? Loh, ada ilmunya. Ada makelar ilmunya. Wah, udah lupa tuh kayaknya. Udah lagi. Tanah kan sudah tanah tuh, Pak, kerjasama tadi modal martabak atau kasih Iya. martabak dulu. Martabak sudah jatuh cinta tuh. Jadi boleh saya bantu Pak, rumahnya saya jualkan gitu ya. Iya. Bapak mau jual berapa? 1 M. Kalau 1 miliar 50 juta boleh nggak? Boleh, Naikkan harga, turunkan syarat. Ya. Nah, plus saya tambahin Pak, keuntungan 20% dari profit saya. Loh, Oh, ditambahin 20% keuntungan dari profit saya. Saya waktu saya jual gitu. iya waktu jual dong. Oh. Bayarnya kapan? Waktu laku dong. Iya. Jadi terus jualnya gimana? Nah kan ini tanah bayarnya waktu laku. Ya kita kan ngitung toh, undang kontraktor. Makanya kalau di seminar Property Revolution sekarang saya minta mereka berkenalan dengan kontraktor. Jadi tidak kebanyakan teori. Betul. Jadi tidak kebanyakan teori. Ini tanah, tolong digambar. Kalau rumah gini harganya berapa? Speknya seperti apa? Keluar speknya, kanan ditutup. Ya. Spek sama angkanya kanannya ditutup. Bawakan kontraktor yang lain. Iya. Jadi begini, udah cari yang bisa dipercaya. Sudah kita sudah tahu harganya toh. Sudah tahu harga tanah, sudah tahu harga bangun. Sudah tahu harga jual, kanan kiri dijual berapa. Kita tinggal ngitung untungnya gitu. Oh. Nah itu modal 100 juta, untungnya 6 M. Wih, Modal 100 juta. 100 juta aja enggak pakai modal karena tadinya dapat duit dari makelar. Tapi ada yang enggak pakai duit sama sekali, untungnya MM lah. Iya, Karena iya. apa? Kerja sama operasional persis. Kalau ini kan kadang ada orang enggak, Pak tetap harus di DP. Oke, saya DP ya. DP tapi kecil aja biasanya DP juga berapa persen. Bisa bayar bertahap, bisa sisanya bayar waktu laku. Yang terbaik semuanya bayar waktu laku. Iya. Nah, mulai 1, 2, 3, lama-lama Anda dipercaya. Begitu Anda dipercaya, ya udah. Mulainya gitu ya. Lu ya mulai makelar dulu kan ngono tadi. Mulainya dari makelar. Makelar yang bisa dapat komisi 10%, 20%, nah lu. Oke. Nah itu ada teknik lagi tuh ya. Nah, ini enggak tahu, kalau enggak tahu kan jadi Nggak tahu. what? Gitu tahu, cuma gitu ya. Ya memang Cuman gitu doang, karena cuman ngomong aja ya. Tadi juga cuman gini nih. Naikkan harga, turunkan syarat itu
something yang buat orang ya kalau praktek kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Jadi teman-teman itu menarik banget ya. Ada bisa komisi makelar bukan cuma 2-3% tapi 10-20%. 100% nggak boleh. 100%. Dari harga jual tuh. Dari harga jual. Tergantung Ya. Nah, cara-caranya nanti akan dibahas nih. Property Risk Revolution saya juga jadi mau datang lagi. karena ilmu terus berkembang terus makin lama makin dahsyat makin luar biasa. Apakah semudah itu? Enggak. Enggak. Sesederhana itu ya. Saya dulu waktu tahun habis 2010 itu habis seminar saya langsung praktek tuh. Karena nggak ada mentor kan, praktek sendiri aja udah nggak ngerti deh. Kebetulan papa saya arsitek, mama saya notaris, jadi paknya ngerti-ngerti dikit deh properti gitu. Terus itu yang bikin develop ruko dulu. Tanahnya 1M, saya bangunnya 1M, jualnya 4 ruko 4M. Tanahnya nggak pakai uang, bangunnya nggak pakai uang. Terus menariknya, saya kan ikutin patung tuh. Kalau orang dibilangin jangan kan malah makin. Saya pasang spanduk, jangan beli ruko ini. Apa itu? Terus ada kecilnya. Kalau nggak mau untung gitu. Akhirnya cepat laku Pak. 5 yang laku itu dalam 5 hari itu berkat patung. Belajar si Property Revolution ya. Property Revolution, Marketing Revolution membuat jadi banyak yang bisa. Iya. Kalau ini nih saya mau kasih buku juga nih. Oh ya, nih Kemarin ya. belum sempat dapat yang aslinya ya Pak ya. Oh, iya. Saya tinggalin di sini, siapa tahu Bapak mau bagi-bagi. Yes. Nanti saya kirim. Wow. Iya. Kalau ini apa? Sales Magic. Ini saya kasih Sales buku Magic. saya yang paling baru terbit. Keren. Ini berdasarkan dari yang dulu itu ya, yang dulu itu audiobooknya ya. audiobooknya, tapi ini jadi lebih termasuk ada menggunakan AI untuk terakhir ini seperti apa, terus di marketplace seperti apa, AI jadi copywriting. ya bukan hanya copywritingnya. Kitab sucinya para sales. Bagaimana membuat para sales take action kaya raya secara halal dan cepat. Tadi ya, untung 100%.